Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur untuk segala berkat kemurahan-Mu dan pimpinan-Mu di setiap hari yang kami lalui. Kembali kami ada saat ini, kami bersyukur karena itu adalah kemurahan-Mu dan karena rencana-Mu yang baik atas kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 9 ayat 36 sampai 38. Tertulis demikian. Jawabnya, siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya? Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Katanya, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang penulis terkenal bernama David Foster Wallace pernah berargumen bahwa pada hakikatnya setiap orang menyembah sesuatu, termasuk orang ateis. Sekalipun mereka tidak menyembah Tuhan, tapi mereka menyembah sesuatu. Dan kalau seseorang tidak menyembah Tuhan, maka orang itu sebenarnya menyembah hal-hal yang lain. Misalnya, intelektualitas. Ia memandang kepandaian, kepintaran, logika sebagai yang di atas segala-galanya. Selain itu, dia mungkin menyembah uang atau materi karena memandang keamanan finansial sebagai faktor utama kebahagiaan. Tubuh atau kecantikan juga tanpa disadari seringkali menjadi hal yang disembah oleh banyak orang. Selain itu, kekuasaan dan politik serta ilmu pengetahuan tanpa sadar dijadikan sebagai sesuatu yang disembah dan diutamakan dalam kehidupan. Seorang filsuf bernama Blaise Pascal pernah menyatakan tentang adanya kekosongan dalam hati manusia yang pada hakikatnya hanya bisa diisi oleh Tuhan. Manusia umumnya mencari makna hidup, mencari suatu attachment, keterikatan terhadap sesuatu, dan mencari kebutuhan akan sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Kita semua perlu mengerti, saudara, bahwa kekosongan dalam hati kita itu hanya bisa diisi oleh Tuhan Yesus yang telah menyatakan dirinya dan yang telah mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Dalam Yohanes 9 ayat 36 sampai 38 ini tertulis, jawabnya, siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya? Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Katanya, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Orang buta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, dan dia menyembah Tuhan Yesus ketika dia sungguh-sungguh mengenalnya. Kata sujud menyembahnya dalam ayat ini, dalam bahasa aslinya disebut dengan proskuneo, yang artinya sujud menyembah. Berbeda dengan sujud kepada manusia biasa, kata proskuneo mengandung makna yang sangat dalam, yaitu suatu penyembahan kepada pribadi Allah yang maha tinggi, Tuhan yang maha kuasa. Dan kita perhatikan dalam ayat-ayat selanjutnya, bahwa Tuhan Yesus tidak menolak penyembahan yang dilakukan oleh orang buta ini. Mengapa Tuhan Yesus tidak mencegah ataupun tidak menolaknya? Karena Tuhan Yesus adalah Allah, Tuhan yang menciptakan segala sesuatu yang layak untuk disembah. Kalau kita perhatikan kisah ini, saudara, awalnya orang buta itu menyebut Tuhan Yesus hanya dengan namanya saja, yaitu Yesus. Kemudian dia menyebutnya sebagai nabi. Lalu dia menyebut Tuhan Yesus sebagai orang yang datang dari Allah. Dan pada akhirnya dia menyebut Yesus sebagai Tuhan dan menyembahnya. Pengenalan kita yang benar akan Yesus Kristus
akan berujung pada penyembahan kepadanya. Karena kita mengetahui dan menyadari bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, adakah kita sungguh-sungguh mengenal pribadi Tuhan Yesus? Ataukah kita hanya ikut-ikutan sejak kecil karena dilahirkan dari keluarga Kristen, di mana orang tua mengajak kita ke gereja, ke sekolah minggu? Adakah kita sungguh-sungguh mengenal pribadi Tuhan Yesus dan sungguh-sungguh memiliki keputusan dari pribadi kita sendiri untuk menyembah Dia? Marilah kita hidup dalam penyembahan kepada Tuhan Yesus, karena Dia adalah Tuhan dan Allah. Dialah Mesias, Juru Selamat. Dialah satu-satunya yang layak untuk dipuji dan disembah. Saat ini mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu oleh karena firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami mengerti Engkaulah pribadi Tuhan yang satu-satunya, yang layak untuk kami puji dan kami sembah. Engkaulah Tuhan dan Allah kami. Kami menemukan makna hidup di dalam Engkau Tuhan Yesus. Kami mau menyembah-Mu saja Tuhan Yesus. Kami mau memprioritaskan Engkau, meninggikan dan memuliakan nama-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pimpin kami selalu berjalan dalam kebenaran-Mu. Berkatilah kami di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami, dalam tugas, pelayanan, dan dalam segala hal. Jadikan kami berkemenangan dalam segala perkara. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan. Lawatlah ya Tuhan, setiap apapun sakit dalam tubuh kami masing-masing, disembuhkan pada saat ini. Kami diberi kesehatan yang sempurna oleh kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Segala pergumulan kami, apapun itu ya Tuhan, kami percaya Tuhan bukakan jalan. Ada solusi ajaib dari Tuhan. Mujizat-Mu dinyatakan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.